Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Hanya kekuatan spiritual penatuamu yang lebih tinggi darinya, dan kekuatan jiwa orang ini tampaknya jauh lebih menakutkan daripada kekuatan spiritualnya. Yuhao berkata, Sekte Hao Tian memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun. 10.000 tahun tidak banyak untuk binatang buas, tetapi 10.000 tahun sangat panjang bagi manusia. Bukankah mengatakan normal bagi Sekte Hao Tian memiliki seperti itu? Setelah semua, Sekte Hao Tian dulu memiliki reputasi seperti sekte tubuh dan bahkan lebih terkenal di beberapa titik. Fakta bahwa keluarga Wang Dong kuat bukan hal yang buruk, tapi mengapa aku merasa kalian khawatir padaku? Permaisuri S berkata, aku tidak khawatir. Aku hanya merasakan bahwa dia sangat berbahaya. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin bisa menemukan keberadaanku jika dia mencobanya. Aku merasa bahwa penatuamu mungkin bisa merasakan keberadaanku kecuali dia tidak menyebutkannya kepadamu. Mungkin dia tidak melakukannya karena dia menebak niatku. Tetapi kekuatan spiritual Tian Meng lebih kuat, jadi dia tetap tidak terdeteksi. Dia bisa mendeteksi keberadaannya. Yuhao heran ketika dia mendengar kata-katanya. Koko Tian Meng, Permaisuri S, Penatua Yi, dan bahkan Permaisuri atau Putri Salju adalah rahasia terbesarnya, dan itu adalah rahasia yang tidak bisa diketahui orang lain. Dia langsung mulai merasa gugup. Pada saat ini, Yuhao tiba-tiba merasa dingin dan bahkan kekuatan jiwa yang beredar di tubuhnya melambat. Hampir seolah-olah ada beberapa perlawanan. Kenapa aku merasakan kedinginan? Sejak dia menyatu dengan Permaisuri S, dia tidak lagi tahu bagaimana rasanya dingin. Tapi ini sudah kedua kalinya hari ini dia merasa kedinginan. Permaisuri S berkata, Wang Dong benar-benar baik padamu. Air yang baru saja kau gunakan untuk mencuci wajah, sejenis mata air. Dan jika aku tidak salah, itu haruslah mata air beku, sesuatu yang lahir dari menyerap dingin antara langit dan bumi. Jadi meskipun air dinginnya dapat menyaingi es di wilayah inti dari utara ekstrim, itu mengandung lebih banyak energi surga dan bumi. Kamu pasti merasa segar ketika mencuci muka. Ini bukan kemewahan yang bisa dimiliki siapapun. Jika ada orang lain yang melakukannya, ia akan membeku dengan satu sentuhan. Tempat tidur batu di bawahmu bahkan lebih mengesankan. Itu harus disebut sebagai esensi sepotong giok dingin, dan itu jarang terlihat bahkan di daerah inti utara ekstrim. Ini adalah pertama kalinya aku melihat sebesar itu. Koko Tian Meng berkata, aku telah melihat esensi batu giok seperti ini sebelumnya selama hibernasi pertamaku dan transmutasi pertamaku. Namun esensi batu giok itu pecah dan cairan di dalamnya mengalir ke tubuhku. Jadi aku melakukan hibernasi pertamaku. Fakta bahwa aku telah hidup selama bertahun-tahun sangat terkait dengan esensi batu giok 10.000 tahun itu. Kamu harus membimbing energi dingin ini ke dalam tubuhmu dan menggabungkan dengan kekuatan jiwamu. Berkultivasi di atasnya mungkin akan menyelesaikan masalah kecepatan peningkatan jiwa bela diri es pamungkasmu dengan efektif. Yuhao berkata, kalau begitu kekhawatiranmu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suara Penatua Yi terdengar. Orang itu sama sekali tidak memusuhi Yuhao. Aku bisa merasakan aura keadilan dan kebenarannya. Yang paling dia akan lakukan adalah mengusirmu karena banyaknya rahasia yang kamu miliki. Dugaanku, dia akan terus mengujimu, dan yang harus kamu lakukan adalah menghadapinya dengan benar. Satu-satunya hal yang tidak dapat kamu ungkapkan adalah apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Penujuman, segalanya bisa digunakan. Level spiritual orang itu lebih tinggi dari perkiraan ulat dan sangat unik. Tinggi? Di level apa? Koko Tian Meng berkata dengan rasa ingin tahu, namun Penatua Yi tidak menanggapinya, seolah-olah dia kembali tidur nyenyak. Yuhao tidak lagi dapat berkomunikasi dengan dua binatang roh pada saat ini karena dingin yang berasal dari bawahnya semakin meningkat intensitasnya. Dia perlu memfokuskan segalanya yang dimilikinya untuk mengedarkan kekuatan jiwanya untuk melawan hawa dingin. Es pamungkasnya
adalah keberadaan tipe es yang paling kuat, tetapi hawa dingin yang menyebar ke tubuhnya seperti energi asal murni dari surga dan bumi yang tidak dimiliki siapapun. Itu tidak invasif, tetapi pada dasarnya berbeda dari sifat es pamungkas. Yu Hao harus menyalurkan setiap kekuatannya untuk memadukan kekuatan jiwanya dengan energi yang sangat dingin dan murni ini, dan membimbingnya untuk bergabung dengan jiwa bela dirinya sendiri. Suara permaisuri es terdengar lagi di benak Yu Hao. Tidak masalah apakah orang itu mengancammu atau tidak, kesempatan ini terlalu besar bagimu untuk dilewatkan. Dengan ranjang esensi giok dingin, tidak ada kekuatan tipe es yang akan memberontak, dan itu dapat menenangkan napi di hatimu. Jika aku memiliki esensi giok dingin saat itu, menembus kemacetan hingga 400.000 tahun tidak akan menjadi masalah. Perhatikan Yu Hao, aku akan membuka segel dan melepaskan beberapa kekuatan yang telah aku tekan di tubuhmu. Aku akan menggunakan dingin tempat tidur ini dan sifat mistiknya untuk berinteraksi denganmu. Gunakan kekuatan jiwamu untuk melindungi Meridian. Baik. Yu Hao merasa sedikit takut ketika dia menyalurkan teknik surga misterius dengan kemampuan terbaiknya dan menyerap energi dingin murni ke dalam tubuhnya. Garis tipis energi dingin bergabung dengan kekuatan jiwa Yu Hao. Di bawah pengaruh teknik surga misterius, jiwa bela diri permaisuri esnya dilepaskan sekali lagi, dan cincin jiwa merah gelap 400.000 tahun bersinar dengan 4 garis cahaya keemasan. Kekuatan jiwa Yu Hao terus-menerus mengarahkan energi dingin, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar seolah dia terkejut. Dia dengan cepat melompat berdiri dan melepaskan pakaian dan peralatan jiwanya, melemparkannya sebelum dia kembali ke ranjang giok dingin. Yu Hao menyadari bahwa energi dingin yang dilepaskan oleh ranjang giok dingin itu seperti kekuatan langit dan bumi. Energi permaisuri es dalam tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Jika itu terus berlanjut, pakaiannya akan hancur, dan bahkan alat-alat jiwanya yang ditempa dengan logam mulia tidak akan bisa menahannya. Tidak ada sehelai pakaian tersisa di tubuh Yu Hao, dan tubuhnya memancarkan kekuatan ledakan. Kulitnya tampak memancarkan warna seperti batu giok. Ia menyalurkan setiap inci energi di tubuhnya, dan energi hidupnya yang besar tidak dapat ditutupi. Jiwa bela diri pamungkasnya tidak terlalu bagus dalam kultivasi. Selain sangat langka, juga jarang yang mampu mencapai judul Doulo. Usia Yu Hao saat ini adalah zaman keemasan master jiwa untuk berkultivasi. Kekuatan jiwa Yu Hao hanya meningkat sekitar 4 atau 5 peringkat dalam 2 tahun. Dengan kecepatan ini, ia pasti tidak akan bisa mencapai peringkat 50. Pada saat dia berusia 20 tahun, jiwa bela diri pamungkasnya hanya akan benar-benar mengungkapkan aspek menakutkan setelah mencapai 7 cincin. Yu Hao membuat Jing Hongchen gugup ketika dia tiba-tiba memasuki meditasi mendalam selama 6 bulan setelah kompetisi. Namun, kultivasi Yu Hao tidak membaik sama sekali ketika dia muncul dari meditasi yang mendalam, yang sejak saat itu Jing Hongchen berhenti memusatkan perhatiannya pada Yu Hao. Namun jika Jing Hongchen tahu bahwa ada beberapa kekuatan hebat yang disegel di dalam tubuhnya, ia akan memiliki pendapat yang berbeda pada titik ini. Baik Jing Hongchen dan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu berhenti memperhatikan siswa pertukaran dari Akademi Strike. Dari sudut pandang mereka, hanya He Chaito yang telah menembus peringkat 60 yang layak mendapatkan perhatian mereka. Yu Hao percaya ia harus menunggu sampai dia kembali ke Akademi Strike sebelum membuka segel permaisuri es untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Pada saat itu, kultivasinya akan meroket. Dia akan memberikan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu kejutan yang menyenangkan saat kompetisi elit benua berikutnya. Namun, kesempatan di hadapannya terlalu bagus untuk diabaikan. Permaisuri es tidak tahan lagi, dan dengan demikian melepaskan segelnya sehingga dia bisa memadukan sebagian kekuatannya dengan Yu Hao. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Segel permaisuri es tidak selalu kokoh, dan dia benar-benar harus menggantinya lagi sesekali. Namun, proses ini menghabiskan kekuatan asalnya. Ranjang esensi giok dingin ini akan sangat meningkatkan efek penggabungan dan keamanan proses. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja? Yu Hao secara alami mengerti apa yang difikirkan oleh permaisuri es, jadi dia menerima sarannya. Ini terutama terjadi setelah dia memasuki kastil Haotian hari ini. Dia sangat terpengaruh ketika paman kedua Wang Dong berkata dia tidak layak menjadi teman Wang Dong. Kekuatan jiwa yang padat beriak dan mendesis
dan ini menyebabkan aura Yu Hao berubah. Es, kekuatan, dan energi utama yang berasal dari permaisuri kalajengking giok es semuanya perlahan-lahan naik di dalam ruangan mungil ini. Lingkaran demi lingkaran cahaya hijau berdesis keluar dari tato kalajengking giok es. Sinar ini bergabung dengan energi biru es yang datang dari ranjang giok dingin dan diserap ke dalam tubuh Yu Hao. Kerangka permaisuri kalajengking giok es membengkak karena pelepasan segel. Rasa sakit yang luar biasa menyelimuti Yu Hao seperti saat dia menyatu dengan permaisuri kalajengking giok es. Namun esensi ranjang giok dingin masuk melalui ini. Kekuatan permaisuri es menjadi lebih murni dan ada transformasi rumit yang bahkan Yu Hao tidak bisa melihat dengan jelas. Retakan kecil mulai muncul di kerangka permaisuri kalajengking giok es. Retakan ini hanya ada di permukaan, tetapi Yu Hao merasa seolah-olah kerangka biru kehijauannya menumpahkan kulitnya dan kekuatan permaisuri es tersegel di bawah lapisan ini. Suhu di ruangan itu menurun dengan cepat dan lapisan es dengan cepat muncul di dinding ruangan. Es secara bertahap menjadi lebih tebal dan suhu terus menurun. Di lantai 3 kastil Hao Tian, pria berkulit putih itu duduk di sana dengan tenang dan dia mengerutkan alisnya. Pria berambut pendek itu duduk tidak jauh darinya dan ada ekspresi serius di wajahnya. Bahkan kita belum pernah menggunakan ranjang giok esensi dingin sebelumnya. Dia beruntung. Emosi pria berambut pendek itu tampak sangat santai. Pria berkulit putih itu meliriknya dan berkata, apakah kamu akan menunggu begitu lama jika memiliki kemampuan untuk menggunakannya? Pria berambut pendek itu tertawa dan berkata, hal itu masih bermanfaat bagi kita. Pria berbaju putih itu bergumam, apalagi yang bisa kamu lihat dari perilakunya? Pria berambut pendek itu menjawab, apalagi? Itu ketamakan. Dia memanfaatkan barang-barang bagus setelah dia melihatnya. Dia bukan orang baik. Tidak, kamu salah, jawab pria berbaju putih itu. Pria berbaju putih itu berkata, apa yang bisa kamu lihat hanyalah rupa luarnya. Aku yakin cincin jiwa pertama dari jiwa bela diri kedua pemuda ini diperoleh dengan pengorbanan binatang jiwa 400.000 tahun. Binatang jiwa yang berkorban ini menemukan cara untuk menanamkan kekuatannya sendiri ke tubuhnya dan membuat segel untuk menahannya. Tidak bisakah kamu merasakan betapa lengkapnya cincin jiwanya yang berumur 400.000 tahun? Jiwa es pamungkas miliknya juga berasal dari itu. Pria berambut pendek itu berkata, apa hubungannya dengan keserakahannya? Pria berkulit putih itu berkata, ini bukan keserakahan, itu kepercayaan. Jika itu kamu terlempar ke tempat di mana segala sesuatu dapat mengancam keselamatanmu dan kamu tiba-tiba menemukan sesuatu yang dapat meningkatkan tingkat kultivasimu sendiri, tetapi proses menggunakannya akan menyebabkan kekuatanmu sendiri mengalir keluar dan menarik perhatian orang luar, apa yang akan kamu lakukan? Pria berambut pendek itu menjawab hampir seketika, aku akan menemukan cara untuk mengambilnya dan menemukan tempat yang aman sebelum aku mulai berkultivasi. Pria berbaju putih itu setuju. Setidaknya kamu tidak sebodoh itu dan bertahun-tahun hidupmu belum sia-sia. Pria berambut pendek itu jengkel dan bertanya, apakah kamu tidak merasa baik jika kamu tidak menghinaku, kakak? Pria berbaju putih itu tersenyum dan menjawab, Yu Hao pasti sadar bahwa menggunakan ranjang giok esensi dingin akan melepaskan aura kekuatannya. Alasan mengapa dia masih melakukannya karena kepercayaannya pada Wang Dong. Meskipun dia berada di dalam kastil Hao Tian, dia percaya bahwa Wang Dong dapat menjaganya tetap aman. Dan dengan demikian, dia akan melanjutkan kultivasinya. Tentu saja ada alasan lain, dan itu harusnya karena aura yang tersegel di tubuhnya dipicu. Dia telah menemukan kesempatan yang kebetulan ini. Pria berambut pendek menolak komentar itu dan berkata, jadi bagaimana jika dia mempercayai Wang Dong? Xiaodong kita selalu bisa dipercaya. Pria berbaju putih itu memberi tatapan tajam dan berkata, diam, kamu harus lebih memikirkan banyak hal. Apakah pikiranmu dipenuhi alkohol? Atau apakah hidupmu terlalu lancar selama bertahun-tahun ini? Pria berambut pendek itu tampak takut pada kakak laki-lakinya meskipun dia jika tidak yakin dengan intimidasi saudaranya, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pria berbaju putih itu menjelaskan, percaya pada orang lain adalah semacam kebajikan, terutama ketika seseorang mau mempercayai orang lain sepenuhnya, bahkan ketika keselamatan seseorang bisa terancam setiap saat.
Ini membuktikan bahwa orang lain sangat dihormati dalam hati orang ini. Ayah Dong-er pernah memberitahu kita bahwa kita seharusnya tidak terlalu banyak ikut campur dalam kehidupan Dong-er dan membiarkannya membuat pilihan sendiri. Yang harus kita lakukan adalah memastikan arahnya benar. Oleh karena itu, kita hanya perlu memperhatikan 3 hal tentang Yu Hao: mentalitasnya, kemampuannya, dan sikapnya terhadap Xiaodong. Menilai dari kultivasinya, sikapnya terhadap Xiaodong memuaskan. Tentu saja, kita harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Beritahu semua orang bahwa apapun yang terjadi pada lantai kedua, tidak ada yang boleh mengganggunya. Karena dia mempercayai kita, maka kita harus menunjukkan kepadanya betapa murah hatinya Kastil Haotien. Aku ingin melihat seberapa besar yang bisa dilakukan ranjang giok esensi dingin kita untuk remaja ini. Di sisi Yu Hao, teknik surga misterius 10 kali lebih cepat daripada biasanya. Tidak peduli seberapa tangguh meridian Yu Hao, dia mulai merasa sakit membengkak, namun ia semakin menyetujui penilaian Permaisuri Es dan semakin merasa bahwa membuka segel di sini adalah ide bagus. Kekuatan spiritual Yu Hao berada pada tingkat yang sangat tinggi dan itu memungkinkannya untuk memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam kekuatan jiwanya yang berkembang. Ia berhasil membimbing dan mengendalikan kekuatan jiwa yang melonjak tanpa celah, dan itu sangat mengurangi beban tubuhnya selama proses fusi, sehingga segel Permaisuri Es bisa dibuka lebih lebar. Yu Hao dapat merasakan setelah beberapa jam ini bahwa kekuatan jiwanya telah menembus peringkat 46 dan ia memasuki peringkat 47. Pada kecepatan saat ini, kekuatan jiwanya yang merangkak seperti siput pada hari-hari biasa akan dapat menembus peringkat 50. Jika keadaan normal ini berlanjut, Yu Hao tidak akan mengalami bahaya sama sekali selama pembukaan segel ini, dan kultivasinya akan meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Kekuatan yang disegel Permaisuri Es adalah es pamungkas, dan kekuatan jiwa Yu Hao akan naik menjadi sekitar peringkat 50 dalam batas daya tahan yang tubuhnya bisa tahan. Namun saat Yu Hao bisa merasakan kekuatannya meningkat dan tepat saat dia mengendalikan sirkulasi kekuatan jiwanya, jantungnya berdetak kencang. Kekuatan aneh tampaknya telah terbangun di dalam tubuhnya. Lapisan energi dingin yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya meletus di dalam dirinya. Sebuah mutiara emas mulai berputar dengan cepat di intinya. Sebelum mulai histeris memakan kekuatan jiwa di tubuh Yu Hao, ranjang giok esensi dingin di bawah Yu Hao meledak dengan energi dingin karena hal ini, dan alirannya setidaknya 2 kali lipat. Apa yang terjadi? Yu Hao terkejut. Dalam lautan spiritualnya Permaisuri Es yang memfokuskan seluruh energinya untuk mengendalikan pembukaan segel, berteriak kaget di dalam lautan spiritualnya. Mutiara emas menyapu semuanya, mengkonsumsi kekuatan jiwa di dalam tubuh Yu Hao. Kekuatan yang dilepaskan dari segel Permaisuri Es dan energi asal surga dan bumi dari ranjang giok esensi dingin. Suara seorang wanita yang gemetar terdengar di lautan spiritual Yu Hao. Oh tidak, inti asalku telah terpicu. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh tidak, suara tua penatua terdengar. Keempat makhluk kuat di lautan spiritual Yu Hao yang biasanya tertidur lelap bangun dan semuanya mulai panik. Jangan panik semuanya, mari kita pikirkan solusi. Yu Hao menarik nafas dalam-dalam. Permaisuri Es pulih setelah pengingat Yu Hao dan dia mencoba yang terbaik untuk menutup segelnya, namun kekuatan hisap terlalu kuat ke titik di mana upaya Permaisuri Es untuk mengendalikannya sia-sia. Ia memperlambat kecepatan penyerapan, tetapi tidak mungkin dia bisa menutup segelnya. Energi asal langit dan bumi yang terkandung di dalam ranjang giok dingin di bawahnya diekstraksi dengan cepat, dan semakin cepat mutiara emas berputar dengan sangat cepat sehingga Yu Hao benar-benar tidak tahan lagi. Dia bisa melihat bahwa intinya membengkak dan energi besar yang ditelan menyebabkan itu tumbuh lebih besar. Penatua Yi merenung sejenak lalu berkata, "Aku rasa aku mengerti Putri Salju. Aku akan membantumu menekannya." Kekuatan asal yang tersegel tampaknya telah dinyalakan oleh energi asal dari surga dan bumi yang terkandung di dalam ranjang giok esensi dingin. Kita dalam masalah besar sekarang. Menyalakan apa? Putri Salju bertanya bingung. Dia adalah pemilik mutiara emas, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Penatua Yi merendahkan suaranya dan berkata, "Tidak ada pertanyaan lagi. Kamu dan Permaisuri Es adalah binatang tipe es paling kuat di dunia, dan kekuatanmu
sangat dekat dengan batas atas dingin. Setelah dingin mencapai batasnya, secara teori dimungkinkan untuk terjadi perubahan kualitatif dan es pamungkas akan diubah menjadi api pamungkas. Energi yang paling dingin akan diubah menjadi energi yang menakutkan dan menghanguskan. Apa? Bagaimana itu mungkin? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.